Akhirnya, di penghujung tahun 2024 ini, masuk brand helm terbaru. Bukan cuma helmnya, cuman brandnya baru masuk ke Indonesia. Ini ada MY Helmet dari China. Sekarang kita bakal bahas, ada dua versi, ada yang versi D3 dan versi D5 atau D5, D3, D5. Kira-kira mana yang dibahas duluan? Kalau dari judul sih udah ketahuan ya, yang mana yang dibahas duluan. Kita bakal bahas dulu yang D3. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Ya sekarang gue bakal ngebahas helm terbaru, brand terbaru yang masuk ke Indonesia, ada MY Helmet versi D3 Open Face dan yang ini versi D5 atau D3, ini D5. Kita bakal bahas, cuman yang pertama kita bahas yang D3 dulu. Ada perbedaan sih sebenarnya dari kedua helm ini, dari desainnya berbeda, dari fitmentnya sih sedikit berbeda, dikit doang. Cuman overall yang berbeda itu soal karakternya yang berbeda. Kita bakal bahas dulu yang D3 yang lebih agresif di sini, yang D5 kita simpan dulu. Oke, kita bakal langsung bahas soal helm D3 di sini. Kita bakal bahas soal desainnya, eksterior, fitment, fitur, dan segala macamnya nanti. Pertama, kita bahas dulu soal eksteriornya atau desainnya. Secara karakter, helm MY Helmet D3 ini, dia itu punya karakter yang sporty, agresif. Jadi kombinasi antara sporty juga agresif. Jadi helmnya beneran sesuai dengan segmen pada saat ini menurut gue ya gitu. Untuk desain seperti ini, untuk kebanyakan segmen di Indonesia ada segmen tertentu yang cukup besar yang sekarang didominasi dengan desain-desain sporty agresif seperti ini gitu ya. Ini nggak terlalu agresif panjang spoilernya, dia terlihat lebih simpel, bukan lebih simpel sih, cuman lebih pendek, cuman ini dinamis banget untuk desain spoilernya. Kita bahas satu-satu. Jadi desainnya sporty agresif, yang bikin menarik menurut gue itu soal triplet ventilasi top airnya di sini. Jadi di atas di sini dia ada 3 buah top air ventilation dan bentuknya pun ini menarik buat gue. Ini bentukannya sedikit futuristik, dinamis juga dengan mekanisme yang di sliding gitu. Jadi ini mekanismenya di sliding. Enak, ini ringan untuk mekanismenya, mekanisme ventilasinya. Jadi ngasih kesan sporty banget dengan 3 buah top air fan di sini. Dan untuk outlet ventilationnya dia ada 2 buah outlet. Jadi ada di bagian tengah di sini. Jadi yang bagian tengah di sini nih merupakan outlet ventilation, dan bagian belakang di bagian spoilernya terdapat juga 2 lubang outlet ventilation. Jadi itu soal desainnya. Jadi yang menarik tuh yang membentuk karakternya menjadi seperti itu soal spoilernya dan juga soal si ventilasinya. Untuk streamline-nya atau garis-garisnya, ini juga garis-garisnya sporty banget sih. Lekukannya kalau misalnya dilihat dari atas, dia ada streamline ke belakang bentuknya oval menyatu sampai ke spoiler gitu kan ya. Jadi oke, menarik. Dan kalau dari samping dia ada lekukan juga di sini. Jadi menarik sih, dinamis banget untuk si helmnya. Di bagian bawah dia ada lekukan juga, dan untuk spoilernya dia untuk bagian sampingnya dia memanjang ke bawah gitu. Bukan tipikal yang pendek terus memanjang ke belakang, cuma ini memanjang ke bawah untuk bagian spoilernya. Dan ada beberapa button atau baut di sini untuk mekanisme si spoilernya. Di tengah juga ada dan di samping kanan juga ada gitu. Jadi kalau bisa ngelihat spoilernya emang kelihatannya bukan lebih simpel ya, tapi lebih dinamis, futuristik, banyak lubang juga. Jadi kesannya kayak sporty banget gitu. Sedikit agak kaku, cuman dengan streamline-nya jadinya ngebentuk yang ngebuat helm ini jadi lebih dinamis gitu. Untuk streamline-nya juga untuk kekakuan dari si spoilernya. Begini, banyak lekukan soalnya di spoilernya, futuristik banget. Di sini lubangnya pun tegas, ada separator juga di sini, dan untuk lubang outlet di ventilasinya juga ini menarik banget, rapih banget untuk lubang-lubangnya. Jadi secara detail untuk eksteriornya ini terlihat rapi, terlihat solid untuk karakter dari si helmet MY D3 ini. Lalu untuk bagian visornya ini bahannya polikarbonat. Rasanya secara subjektif gue pegang seperti ini tebal. Untuk si visornya tebal, visibilitasnya oke waktu gue pakai di jalan, dan dia ada visor lock, dan ini berfungsi visor locknya. Ntar kita cobain. Jadi kalau misalnya kita nutup visor, ini ngunci. Kalau kita buka di sebelah kanan atau sebelah tengah, ini agak susah. Kalau diangkat dikit di bagian visor locknya, dia lebih mudah gitu. Dan yang gue suka dari bagian visornya,
Ini tuh mekanisme raketnya atau holdernya ini ringan banget, tapi kerasa solid gitu, nggak gampang turun gitu. Tapi dia ringan banget, dipakai di jalan itu enak. Effortless banget buat naik atau turunin si visornya. Ciri khas beberapa helm-helm Asia yang diproduksi di Asia dan dijual ke Eropa, dia pakai raketnya kayak gini nih, ringan banget tuh raketnya. Tapi solid gitu. Gue suka sih, dan nggak gampang turun karena di bagian atasnya dia ada sistem penguncian juga biar nggak gampang turun si visornya. Jadi bagian paling atas, nah ini bagian kunci, jadi nggak gampang turun. Kalau misalnya kita agak kasih tenaga dikit, baru dia bisa turunin si visornya. Jadi itu yang menarik soal si visornya. Cuman sayangnya emang belum ada pushpin di helm D3 ini, belum ada pushpin untuk menyimpan anti fog khususnya yang bermerek Pinlock gitu. Oke, dan untuk bagian visor masih ada stopper di sini, ada atau hook visor di bawahnya. Jadi secara detail cukup menarik gitu untuk di bagian eksterior. Mungkin kekurangannya hanya satu, soal tidak ada pushpin. Cuman di harga 700.000 kayaknya masih wajar, 700 ribuan, atau sekarang lagi promo kalau nggak salah ke 600 ribuan. Helm ini ya secara fitur masih cukup oke gitu. Dan untuk fitur lainnya, helm ini sudah ada sun visor atau dual visor masuknya di sini. Mekanismenya, tuasnya ada di bagian kiri samping di sini, di belakang raket. Jadi digeser doang untuk mekanisme si sun visornya di sini. Untuk sun visornya dia punya beberapa pilihan, ada yang smoke, iridium red, blue gitu-gitu ya, yang lain-lain. Cuman gue milih yang smoke aja biar lebih kayak natural aja gitu, warnanya warna smoke bukan warna iridium. Gue lebih suka yang simple, dimulainya yang smoke, ada tulisan daytime use only, jadi oke detailnya untuk si sun visornya gitu. Cuman waktu gue pakai di jalan emang menurut gue, untuk kepala gue ya, mungkin untuk kalian berbeda. Untuk kepala gue tuh setelah pakai tuh ini sun visornya gue rasa kurang turun dikit gitu, jadi masih agak agak ngatung dikit. Cuman kalau ngomongin secara fungsi sun visor yang menghalau sinar matahari, ya ini berfungsi karena emang matahari datang dari atas, itu tetap kehalau sih sebenarnya gitu, nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya kita riding fokus ke depan atau ke bawah, dia agak masih ada terlihat. Kalau kita ngeliat speedometer, ngelihat arah yang sekitar 3 meter ke depan, dia masih terang, nggak ampe gelap banget gitu, nggak sampai ketutup banget. Cuman ya overall masih oke lah gitu, nggak terlalu mengganggu lah gitu. Cuman kalau misalnya lebih turun dikit kayaknya lebih oke lagi. Itu aja sih di bagian eksterior. Cuman overall ini cukup menarik di bagian eksterior, detail-detailnya oke, karakternya oke, kuat gitu ya. Dan untuk sertifikasinya dia sudah SNI karena masuk ke Indonesia, dan dia juga sudah DOT, di sini ada tulisannya di sini DOT certified gitu. Dan kalau nggak salah secara fabrikasinya di China ini tuh sudah ECE juga gitu untuk si brand MY Helmet. Dan lanjutin soal materialnya ini menggunakan ABS termoplastik di sini. Untuk harga yang terjangkau udah pasti rata-rata bahannya ABS termoplastik. Cuman ini ABS-nya juga kerasa solid, nggak ringkih. Gua cukup percayalah dengan build quality dari si termoplastiknya di sini untuk MY Helmet gitu. Padahal ini brand baru yang masuk ke Indonesia. Mungkin di luar gue belum tahu berapa lama di luar beredarnya, cuman untuk di Indonesia baru masuk di akhir tahun ini, MY Helmet. Oke, jadi itu untuk sertifikasinya, dan ini helmnya ringan banget. Bobotnya ringan. Waktu gue pakai, gue sempat kaget sih dengan bentukannya yang sporty agresif seperti ini gitu ya. Sudah ada mekanisme atau sudah dual visor, gue pikir bakal cukup berat bobotnya, cuman ternyata waktu gue pakai cukup ringan di jalanan. Gue tetap ngerasa kayak ini sangat wajar untuk si bobot dari si helmnya. Dan untuk ukuran shellnya pun gue pikir ini nggak terlalu besar, dia masih size-nya masih beneran normal untuk sebuah open face gitu, nggak kegedean banget gitu. Kita coba timbang dulu berapa bobotnya. Untuk size M, bobotnya di 1389 gram atau 1390 gram. Jadi sekitar segitu untuk bobotnya. Dan ini untuk dual visor berarti dalam tahap wajar gitu. Ya itu gue pikir ini bobotnya bakal 1,5, ternyata ini cuma 1,39 untuk si bobotnya. Tertulisnya sih di sini kan 1350 gram, cuman ada tambahan catatan kurang lebih 50 gram untuk setiap ukuran. Mungkin untuk ukuran S bisa jadi lebih ringan gitu. Dan untuk cell size-nya gue tidak menemukan informasi lebih lanjut soal ada berapa cell size, EPS size. Mungkin bisa dibilang
dia hanya ada satu cell size mungkin ya gitu. Ntar gue cari tahu lagi kalau misalnya ada update, ntar gue balas atau gue tulis di kolom komentar atau di Instagram. Dan untuk informasi tambahan, helm ini bisa disimpan di bagasi New NMAX karena gue punyanya motor New NMAX dan ini masih ada ruang atau space yang cukup leluasa buat nyimpen jas hujan ataupun barang-barang lainnya. Dan disimpannya pun bisa dengan dua posisi yang berbeda gitu. Jadi itu soal eksteriornya, soal materialnya oke, dan sekarang kita lanjutin soal si interiornya. Yang pertama interior soal sistem pengunciannya. Untuk sistem penguncian dia menggunakan Micromatic Retention System yang bahannya ABS untuk bagian gearnya, untuk bagian yang geriginya ini bahannya masih ABS. Cuman untuk bahan yang kunciannya dia gabungan ABS dan juga stainless di sini. Dan untuk bagian chin strapnya dia materialnya ada carbon lux gini, bahan kulit sintetis di sini. Dan ini chin strapnya bahannya masih biasa untuk si bahan chin strapnya atau bahan corduranya lah gitu di sini. Dan untuk interiornya dominasinya warna hitam. Tekstilnya dia punya patternnya di sini bentukannya hexagon ya kayak honeycomb gitu. Di sini dan itu menarik bikin kesannya lebih eksklusif, lebih premium untuk bahan tekstilnya dengan pattern seperti ini. Dan untuk gabungan materialnya ada material yang itu yang tekstil di sini bahannya nggak terlalu halus tapi nggak terlalu kasar juga, dia tipikal menyerap keringat. Untuk bahan-bahannya di sini bahan si tekstilnya kayak microfiber gitu. Lalu untuk kulit sintetisnya di sini ada yang carbon lux, ada beberapa detail mesh juga cuman nggak terlalu banyak detail meshnya. Dan untuk stitchingnya atau jahitannya dia berwarna putih di sini. Dan untuk ketebalan paddingnya ini nggak terlalu empuk, jadi dia tipikal kayak helm-helm Eropa. Helm Eropa itu biasanya nggak terlalu empuk, jadinya dia sedikit punya tekstur gitu si density si paddingnya tuh gitu. Jadi bisa ngebentuk kontur kepala kita atau muka kita. Biasanya seperti itu gitu. Dia lebih awet. Kalau misalnya yang empuk itu nyaman, cuman dia lebih cepat kempes biasanya seperti itu. Kalau misalnya yang terlalu empuk kayak gitu untuk si paddingnya. Density-nya ini oke. Kalau nggak salah dia seharusnya yang berwarna hitam. Eva pad-nya di sini atau paddingnya density-nya oke, yang seperti ini. Kalau buat gue ya. Dan untuk crown pad-nya juga dia ada polanya lagi, ada mesh gitu dan ya. Cuman kelihatan sih kalau dari sini nggak kelihatan ada lubang yang besar. Lubangnya hanya di bagian mesh-nya aja di sini untuk sirkulasi udara gitu. Oke, dan sedikit ngomongin sebelum gue bongkar sedikit ngomongin soal sirkulasi udara waktu gue pakai, emang kerasa ada angin yang menimbulkan suara di bagian atas gitu ya. Itu menandakan ada angin yang masuk ke si bagian helmnya. Cuman buat gue nggak terlalu kerasa sampai ke si kepalanya gitu. Hanya tipis-tipis dikit aja gitu di kecepatan 60 km/jam. Dia hanya kerasa tipis banget. Cuman dia adanya anginnya tuh tetap masuk kan, dia bentukan si ventilasinya tuh kayak air scoop seperti ini. Dia tetap masuk cuman berada di area antara shell dan juga si styrofoamnya atau si IPS-nya gitu, nggak sampai ke kulit kepala. Mungkin karena bentuk paddingnya atau apapun atau karena bentuk ventilasinya, bentuk lubangnya tuh gue nggak tahu, cuman itu yang gue rasain. Cuman ya overall masih oke, karena ini masih helm open face jadi masih dalam tahap wajar gitu. Dan ngomongin soal kedepannya helm ini, ntar kedepan gue bahas di fitment aja deh nanti soal kedepan sih helm D3 ini gitu. Menarik sih. Oke, lanjutin lagi soal fitur di bagian interiornya. Di sini ada tight glasses fit, berarti bisa digunakan atau punya slot untuk bingkai kacamata buat rider berkacamata. Bisa lebih leluasa, ntar kita coba juga di bagian fitment. Dan untuk detail lainnya helm ini fiturnya sudah ada intercom ready. Sekarang kita coba bongkar padding-paddingnya buat lihat seperti apa slot intercomnya dan juga si IPS-nya atau styrofoamnya. Oke, udah kelepas semua bentuk padding-paddingnya. Kita lihat IPS-nya. Jadi IPS-nya berwarna hitam, cuman kemungkinan ini hitamnya karena di repaint, mungkin biar senada dengan karakter si helmnya. Karena bisa kelihatan di lubang-lubang ventilasinya tetap ada putihnya, dan untuk bagian IPS pipinya dia warnanya abu belum merata gitu. Cuman overall secara bentuk, secara detail ini oke. Untuk bagian IPS pipinya di cover lagi pakai ABS plastik di sini gitu. Jadi detailnya oke, dan untuk IPS-nya pun dia bentukannya polanya oke. Ada lubangnya jelas, di bagian depan ada 3 buah lubang,
di bagian tengah ada 2 buah lubang dan bagian belakangnya ada 2 buah lubang. Jadi untuk bagian tengah ini 2 lubangnya untuk outlet ventilation. Jadi untuk hawa masuk pakai 3 buah lubang di bagian depan banget padahal nih. Harusnya bisa masuk angin ke sini. Cuman emang IPS-nya cukup tebal untuk keamanannya gitu untuk si IPS-nya. Oke, dan ini untuk lubang slot speaker intercomnya. Nggak terlalu dalam sebenarnya. Di sini untuk slot speakernya. Cuman kayaknya cukup deh. Dan detailnya oke, ada lubang untuk atau garis untuk kabelnya, jalur kabelnya. Kita coba. Nah, kita coba pasang. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini bakal terpasang, harus pakai velcro lagi. Dan ini lubangnya. Jadi oke gitu di sini untuk penempatan si speakernya karena ada jalur lubang kabelnya. Gitu. Ntar kita cobalah di bagian fitment pun gue bakal pakai speakernya biar ngerasain ini kena ke telinga atau enggak gitu ya. Cuman overall ini oke. Untuk lubangnya ukurannya pas diameternya. Ini pasti bisa masuk ke berbagai jenis speaker gitu. Untuk yang diameter besar pun dia pasti bisa masuk ke slot speakernya. Jadi oke untuk detailnya. Dan ini ada cantolan juga untuk menyimpan helmnya di motor. Tinggal dicantolin ada di sini cantolan besinya gitu. Karena ada beberapa helm yang tidak menyematkan hal ini gitu. Sekarang gitu. Karena ya mungkin bagasi motor udah pada luas sekarang gitu ya. Simpan di bagasi aja atau di penitipan helm gitu. Oke, dan untuk si padding-paddingnya, crown pad dan juga cheek padnya, ini cheek padnya bentukannya panjang ke belakang gitu tanpa ada necro karena di cover sama si crown pad dan juga kepanjangan dari si cheek padnya, jadi nggak butuh necro lagi di sini. Untuk mekanismenya dia menggunakan 4 buah snap button untuk cheek padnya. Ini terlihat tulisannya huruf M, jadi cukup oke. Dan bagian bawahnya diselipin, dimasukin gini untuk bagian bawahnya pengunciannya. Dan untuk si crown padnya di sini, ini crown padnya bisa terlihat kalau dari bagian atas, bagian dalamnya dia menutup semua, di cover sama mesh yang dijahit gitu sini. Untuk crown padnya. Dan ini bentuk paddingnya di bagian dalam bisa terlihat materialnya seperti apa. Ini materialnya seperti yang gue bilang tadi, kemungkinan warna hitam. Dan ini teksturnya oke, gue suka sih dengan tekstur yang seperti ini, nggak terlalu empuk-empuk banget, cuma bisa ngebentuk gitu ya. Untuk si paddingnya. Dan ya untuk bagian depannya kunciannya seperti biasa, ada mekanisme yang harus diselipin ke bagian kunciannya di bagian IPS-nya, dan di bagian belakang ini menggunakan 2 buah snap button untuk si crown pad-nya. Oke, sekarang kita bakal pasang lagi padding-paddingnya untuk masuk ke segmen fitment. Oke, sekarang kita lanjutkan ke segmen fitment. Sekarang kita bakal bahas si fitment dari helm ini. Ini helm MY helmet dari D3. Udah terpasang semua dan kamera juga udah close up buat ngeliatin seperti apa waktu dipakai. Dan untuk informasi ini helmnya size M 5758 tulisan di sini. Dan lingkar kepala gue tuh 56 sampai 55 sampai 56 cm. Gue biasanya pakai size S, cuman di helm ini pakainya size M. Oke. Dan sekarang kita coba, dan untuk informasi sekarang udah pakai frame kacamata yang cukup tebal. Biasanya pakai yang tipis kalau misalnya udah nonton episode atau review helm gue yang lain, biasanya pakai frame yang tipis, sekarang udah agak tebal, jadi mungkin bisa lebih relate dengan teman-teman semua untuk bagian penggunaan kacamata. Kita pakai helm sekarang. Bismillah. Oke. Jadi emang yang kerasa pertama itu helmnya ringan banget, tapi kita bakal bahas dulu soal fitmentnya. Untuk fitmentnya, dia karakternya kayak helm Asia yang dijual ke Eropa, seperti gue bilang di awal tadi. Jadi dia fitmentnya tuh seperti oval, jadi nguncinya tuh bagian kiri kanan. Cuman special case buat helm ini, depan belakangnya tuh ini nggak terlalu kosong, malah depannya nggak kosong sama sekali. Gue tetap kekunci bagian depannya, bagian belakang pun juga tetap kekunci. Kalau misalnya kalian lihat bagian neckrollnya di sini, dia mengcover area leher, area kepala bawah tuh di cover pakai dengan helm ini. Cuman ini masih leluasa untuk bergerak atas bawah. Dan untuk crown pad dia nguncinya enak kiri kanannya, dan berarti yang harus kalian notice di awal, helm ini perlu upsize, wajib upsize karena emang untuk kepala gue yang terbilang cukup kecil 56 cm, pakai helm ini pas banget. Jadi mungkin kalau misalnya kalian biasa pakai helm M di beberapa helm universal gitu ya, atau lingkar kepala kalian tuh 57-58, lebih baik naik size ke L gitu, itu pasti lebih nyaman. Dan untuk pipinya ini masih leluasa, enggak ngunci neken banget,
dia hanya menempel aja ke covernya itu untuk bagian pipinya, dan bentukannya emang nggak terlalu panjang juga teman, nggak pendek juga. Ini firm aja, oke aja untuk bentuk dari si cheek padnya di sini gitu. Kalau misalnya kalian lihat ya seperti ini bentukan di pipinya gitu, dia tetap ada dimensinya ke depan. Oke sih, enak. Jadi untuk fitmentnya ini masih cocok dengan gue pribadi sih, untuk fitment dari si helm MY helmet di sini gitu. Itu karakternya dia oval untuk head shape-nya, cuman bukan long oval ya, dia nya oval aja. Oke, enak untuk fitmentnya. Dan gue ceritain soal kedepannya. Jadi waktu visor-nya kebuka di jalan, ya wajar namanya open face pasti tetap ada masuk kebisingan. Cuman kebisingannya itu di sini tertuju di bagian kiri aja buat di gue ya. Mungkin karena ada mekanisme sun visor di sini gitu. Jadi waktu gue sempat tutup di jalan, anginnya berkurang, tapi dengan visor terbuka, dengan waktu tanpa dia menghalangi apapun, di sini mulai kerasa ada bising di area cheek pad, kayak angin masuk dari area sun visornya, mekanismenya tuasnya gitu ya. Cuman itu tidak mengganggu karena yang namanya juga open face. Tapi yang penting itu soal waktu visor ditutup. Waktu visor ditutup, ini kekedapannya langsung berubah drastis, langsung lebih kedap gitu untuk tingkat kebisingannya tuh. Gue suka untuk si open face dengan visor yang nggak terlalu panjang padahal gitu ya, cuman kedepannya oke sih buat helm ini. Enak, mungkin kalian juga bisa mendengar suara gue berubah karena emang nggak ada bocor yang keluar dari mekanisme setelah menutup si visornya. Suara gue lebih menggema mungkin di sini. Jadi ini enak buat gue untuk si kekedapannya, dan setelah nutup visor pun suara kebisingan di area kiri kanannya mulai menghilang atau mereda lah gitu, berkurang jauh gitu. Yang kerasa hanya suara turbulensi atau angin yang masuk ke area depan, di area top air-nya, ventilasinya. Di sini kerasa ada suara yang masuk di sini gitu, untuk suaranya aja gitu, dan itu masih dalam tahap wajar gitu. Dan ini yang oke sih soal kebisingan yang cukup rendah waktu kita nutup si visornya. Untuk visornya sendiri dia visibilitasnya oke, untuk visor utamanya tidak ada distorsi gitu, ini cukup clean banget, ada genggaman juga di bagian bawahnya di sini, jadi cukup enak. Mekanismenya enak seperti gue bilang di awal tadi, mekanismenya effortless banget gitu. Dan untuk kunci ke atas dia nggak gampang turun juga gitu setelah ngunci bagian atas, jadi oke untuk si rekat sistemnya. Dan untuk speakernya, jadi ini terpasang speaker sekarang di si helm ini, dan ini untuk ruang telinga masih leluasa banget. Dan untuk speakernya setelah terpasang pun dia nggak neken si telinga gitu, dia hanya nempel dikit banget di telinga gue, dan itu ngebikin pressure apapun, jadi masih aman banget. Mungkin suara intercom jadi lebih jelas nantinya karena ini sebelah telinga banget kerasa gitu ya, dan deket banget jaraknya, jadi ya cukup enak di sini. Ini untuk speaker dari Maxto yang gue pakai, speakernya aja ya gitu. Ini belum pasang intercom soalnya gitu. Untuk nyimpan intercom juga ini kayaknya cukup mudah, bisa dijepit juga atau bisa ditempel. Cuman gue sih prefer ditempel untuk sebuah open face yang bakal kalian pakai jangka lama gitu. Lebih clean aja gitu kalau bisa ditempel tanpa dijepit. Oke, sistem pengunciannya oke, posisinya juga oke. Dan untuk fitur wearable glasses-nya, ini frame-nya seperti yang gue bilang tadi cukup agak tebal sekarang. Kita coba pakai. Oke, jadi untuk kacamata oke, bisa dipakai tanpa ada pressure apapun. Cuman perlu di-adjust aja dikit waktu kita masukin si kacamatanya. Jadi waktu kita masuk pertama kali dia nggak sampai ke telinga kita, menyanggahnya di padding gitu. Tapi setelah kita adjust, turunin lagi dikit di sini, dia baru nempel di telinga kita untuk frame-nya gitu. Jadi masih aman. Dan setelah nempel di telinga kita ini, gua sih nggak kerasa ada pressure ya. Mungkin untuk size kepala yang lebih besar di XL mungkin perlu di adjust lagi nantinya gitu, karena ini paddingnya cukup tebal gitu di sini. Oke, dan untuk sun visornya kita turunin waktu pakai kacamata, ini masih aman. Dan emang entah gimana kalian ngelihatnya sekarang, cuman buat gue emang ini nggak terlalu turun posisi sun visornya gitu. Cuman cukup bisa mengcover untuk riding yang tahapan normal gitu sebenarnya. Masih aman sih, secara fungsi masih aman sun visornya di sini. Dan untuk jaraknya pun, ntar gue coba lepas kacamata dulu.
Dan untuk jaraknya, ini pun cukup berjarak, sekitar 2,5 jari dari mata ke sisi sun visornya. Dan untuk jarak visor utamanya pun ini 3 jari, cukup pas sih gitu. Jadi oke untuk overall fitment dari si MY helmet di sini. Sekarang kita masuk ke tahap akhir, ke conclusion. Gimana soal kesimpulan dari helm ini dengan budgetnya, worth it atau enggak? Kompetitornya siapa? Kita bahas sekarang. Oke, jadi helm ini dengan detailnya yang udah kita bahas barusan, harganya itu dibanderol untuk yang visor iridium itu 745, dan untuk yang visornya clear tuh dia 725 segituan. Jadi 700 ribuan kecil sampai ke tengah gitu ya. Dan sekarang nggak salah lagi promo ke 600 ribuan untuk yang clear visor, untuk yang iridium tuh di 710 kalau nggak salah. Sekarang tuh lagi promo akhir tahun. Jadi kalau misalnya berminat, ntar gue simpan linknya di deskripsi atau ada kolom katalog tuh di YouTube sekarang. Kalian tinggal beli dari situ kalau misalnya berminat. Untuk helm MY helmet di sini yang D3. Dan overall untuk harga segitu, ini cukup kompetitif mengingat dia tuh helm impor, jadi dia butuh proses administrasi segala macam untuk masuk ke Indonesia, cukup ribet kayaknya. Jadi harganya pun sulit untuk di bawah banget, sekitar di bawah 500 ribu kayaknya nggak mungkin. Dan dengan detailnya pun ini harganya emang seharusnya di atas 500 ribu, dan akhirnya harganya terjangkau di 700 ribuan untuk helm ini. Untuk harga segitu dengan fitur-fiturnya sudah cukup lengkap. Untuk helm ini fitmentnya oke, kualitasnya oke, untuk shellnya, interiornya, paddingnya ini cukup oke di harga 700 ribuan. Cukup bisa berkompetisi dengan helm-helm lokal di harga tersebut. Jadi itu yang menarik. Desainnya pun dia punya karakter tersendiri untuk MY helmet di sini, sporty, agresif. Jadi ya ini nambah opsi lagi, nambah kepusingan lagi buat yang mau beli helm. Sekarang banyak banget pilihannya. Salah satunya sekarang ada MY helmet yang D3 di sini. Nanti kita bahas selanjutnya yang versi D5-nya gitu. Itu review dari gue untuk helm MY helmet di sini yang D3. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa nambah referensi juga, bisa menghibur juga. Dan sejauh ini gue masih tetap sangat berterima kasih untuk support teman-teman semua yang udah selalu support Acuan Hobi, untuk likes-nya, untuk share, untuk subscribe-nya Acuan Hobi di sini. Dan juga jika berkenan boleh juga di follow Instagramnya Acuan Hobi, dan juga TikToknya. Sekarang ada TikTok, iseng main TikTok ternyata cukup rame warga-warga di sini, warga-warga di sana, warga-warga di TikTok. Jadi jika berkenan boleh juga di follow akun sosial media yang lain dari Acuan Hobi. Terima kasih. Review dari gue sekian. Untuk pembahasannya bisa kalian tulis gimana menurut pendapat kalian soal helm D3 ini di kolom komentar. Nanti kita bahas di sana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai lagi yang D5 sekarang. Kita cari tahu soal